Shalom, selamat pagi Jemaat GKI Adonia Wosi yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali lagi di dalam bulan Bina Keluarga di hari ke-23 dari bulan September tahun 2025 ini. Oleh karena itu di saat ini kita kembali akan membaca dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini Selasa 23 September 2025. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa, minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi ini, kembali lagi kami naikkan ungkapan syukur dan berterima kasih, karena Bapa begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa telah melewati kami di malam yang gelap, dan kami boleh ada di hari yang baru, hari Selasa, tanggal 23 September 2025, tanpa kurang satu apapun. Lebih khusus napas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Bapa di sorga, di pagi hari ini, kami akan membaca dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, sebelum kami akan membaca dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu di saat ini, kami mohon kiranya Bapa mau datang memberkati kami. Bapa mau datang siapkan hati-hati kami, sehingga kami boleh siap untuk membaca dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Alihkan perhatian kami dari sekitar kehidupan dunia yang ada di sekitar kami, tapi perhatian kami hanya boleh tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami, karena kami telah siap untuk membaca dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, keluarga, Jemaat GKI Adonia Wosi yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kami kembali akan membaca kebenaran firman Tuhan yang masih terambil dari kitab Imamat, pasal 25, ayatnya yang ke-30 dengan perikop penebus rumah. Ayatnya yang ke-30, tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Demikian pasal pembacaan kita di pagi hari ini. Kata firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang telah membaca dan mau merenungkan itu di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu, keluarga, Jemaat GKI Adonia Wosi yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, mau mengingatkan kita kembali tentang penebusan rumah. Di dalam pembacaan ini, rumah itu telah menjadi bagian di dalam perenungan kita. Ketika kita mau melihat rumah yang telah kita jual dan dibeli oleh sang pembeli, dan kita telah memberikan waktu untuk kita dapat menebus kembali kepada kita di dalam perjanjian-perjanjian itu, maka rumah itu tetap akan menjadi milik daripada si pembeli. Oleh karena itu, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mau memberikan pemahaman kepada kita tentang rumah. Rumah jika tidak ditebus dalam jangka waktu 1 tahun penuh, baik oleh penjual atau siapa saja yang memiliki hubungan dekat dengannya, maka firman Tuhan berkata, rumah yang ada di kota yang memiliki tembok akan menjadi miliknya untuk selamanya. Sepanjang generasinya, setelah 12 bulan berlalu, rumah itu tidak dapat ditebus oleh siapapun, tetapi harus dimiliki oleh pembeli dan ahli warisnya selamanya. Itu berarti kesempatan untuk memiliki dari si pembeli adalah mutlak, karena tiada yang menebus. Bagian ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa memiliki rumah yang tidak ditebus menurut hukum, pada akhirnya rumah itu tidak bebas.
Itu berarti kepemilikan untuk mereka yang mempunyai rumah adalah tergantung dari si pembeli. Karena rumah itu tidak bebas tapi menjadi milik si pembeli. Inilah bagian untuk bagaimana kita mau melihat tentang rumah yang kita sudah jual kepada si pembeli. Dan kita sudah melakukan perjanjian untuk kita dapat menebus kembali dan rumah itu akan menjadi milik kita. Ketika kita tidak menebus itu, maka rumah itu menjadi milik si pembeli. Bapak, Ibu, keluarga yang dikasihi Tuhan. Dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, dari bagian ini, kita mau belajar bahwa semua yang diinginkan tergantung kepada siapa yang menebus. Sehingga di sini menjadi renungan bahwa karena penebusan yang dilakukan oleh seseorang, maka rumah itu akan menjadi miliknya. Di dalam bagian ini, mau mengajarkan kita tentang penebusan Tuhan Yesus. Penebusan Tuhan Yesus yang bersifat abadi, yang Dia sudah menebus kita dari dosa-dosanya, maka kita akan kembali menjadi miliknya. Di sini mau menerangkan bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus bersifat abadi, maka tiada yang dapat membeli kita sebagai ganti dari karya penebusan Allah bagi kita. Sehingga kita perlu bersyukur bahwa kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah, terutama di dalam menjalani bulan bina keluarga ini. Bapak, Ibu, keluarga yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, di pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita tentang penebusan itu sendiri. Kita sebagai orang-orang percaya, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, maka kita harus bisa mematuhi dan boleh mengikuti semua ajaran-ajaran Allah, semua ajaran-ajaran Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Sehingga apapun yang boleh kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan itu dengan baik, maka Tuhan akan memberkati setiap langkah kehidupan kita. Dan kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang boleh nyata di dalam setiap kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita, yang boleh kita lakukan di dalam setiap hari, di dalam setiap pekerjaan kita, di setiap apapun yang kita lakukan, maka berkat-berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi bagian perenungan kita untuk kita mau melihat arti penebusan rumah itu. Kita harus bisa memiliki rumah kita itu sendiri, dengan bagaimana rumah itu tidak jatuh kepada si pembeli, tetapi rumah itu dapat kita tebus dan itu menjadi milik kita. Inilah yang harus kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa mau bersyukur tentang arti penebusan itu bagi kita, dan kita telah lepas dari dalam belenggu dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa mau datang tanamkan kebenaran firman-Mu di setiap hati-hati kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu di setiap hati-hati kami, di setiap langkah kehidupan kami. Dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan di hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami selaku warga Jemaat GKI Adonia Wosi ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa senantiasa mau tuntun kami di setiap langkah kehidupan kami, baik secara pribadi maupun secara berumah tangga. Di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami, di setiap pendidikan kami, di setiap apa saja yang kami lakukan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mau tuntun kami di dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala macam cobaan dunia ini Tuhan,
tapi Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, terima kasih. Di hari ini, Tuhan mempersiapkan semua pekerjaan bagi kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan, semuanya dapat berjalan atas kasih dan kehendak daripada-Mu sendiri. Bapa di sorga, terima kasih. Inilah kami, inilah syukur kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mau menempati setiap hati-hati kami, dan kita sekalian mau melakukan itu dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Hari ini saya sebagai Sekretaris Jemaat GKI Adonia Wosi mau menyampaikan selamat beraktivitas di hari ini dan tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita senantiasa mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.